Selamat pagi Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, nama saya Evanizar SPD. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 Program Studi Ekonomi di LPTK Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan dengan nomor peserta 201090965864. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Pasir Limo Kapas. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, biasanya siapa yang bisa memimpin doa? Ketua, persilakan ketua berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihatan rohu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu pagi hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Lilis. Kenapa Lilis tidak masuk? Sakit, Bu. Ya, kita doakan sama-sama. Semoga Lilis teman kita disegerakan sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Alamin. Oke, terima kasih atas doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya anak ibu semua mengecek sampah di bawah mejanya masing-masing. Ada berarti bersih ya? Iya. Oke, sudah bersih. Kita lanjut untuk seperti biasanya aktivitas kita berdoa sudah kita lakukan supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berkahnya ya dan berjalan dengan lancar. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa mimpi? Oke, Tiu, Ibu silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3 ya. Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi
sebelum memulai materi kita yang sekarang ini, Ibu mau kamu memahami terlebih dahulu apa-apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini dan mengulang kembali apa materi yang sebelumnya. Oke, untuk mengingat materi yang telah berlalu atau yang telah kita lewati kemarin, apa yang Ananda atau anak ibu semua yang ketahui tentang kelangkaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, cemerlang. Keterbatasannya barang Ya, keterbatasan barang. atau ketimpangan Ketimpangan. barang dan kebutuhan manusia. Ya, alat pemuas kebutuhan manusia itu kata aku tidak seimbang. Kita yang membutuhkan malah alat atau barang yang dibutuhkan sedikit. Ya, ada pendapat lain? Lagi ke kelangkaan? Barang yang bisa didapatkan. Iya, barang yang susah didapatkan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Iya, gas. Itu sudah kita rasakan hidup di desa ini bahwa gas itu langka ya. Bahkan per unitnya bisa mencapai 50.000 ataupun bisa lebih. Ya, alhamdulillah kamu sudah bisa menyimak ya materi yang telah lalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa-apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa Ibu semua ini memahami kebutuhan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menentukan jenis-jenis kebutuhan. Jadi di sini kamu akan memahami dan mengamati gambar yang ada di lokasi dan itu akan membuat kamu mengerti apa itu jenis-jenis kebutuhan. Oke, selanjutnya setelah kamu tahu itu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya berbentuk apa? Setelah nanti kita diskusi, kita mengerjakan LPD dan presentasi dan selanjutnya ekspor nanti. Bisa memahami sampai di situ? Oke. Setelah apa yang kita nilai selama proses pembelajaran? Banyak. Sikapnya bagaimana saat menampilkan nanti presentasinya, bagaimana sikapnya dalam menjawab dan bertanya, nanti itu semua Ibu nilai. Selesai. Sekarang Ibu akan mengasih beberapa pertanyaan dalam materi kita hari ini. Sesuai dengan judulnya yaitu kebutuhan topiknya. Ibu akan menceritakan aktivitas Ibu ini dari Ibu subuh, tidur malam, bangun lagi, terus sholat, terus mengerjakan aktivitas Ibu di dapur sampai Ibu pergi sekolah, sampai lagi pulang, di rumah lagi, tidur lagi. Kira-kira itu kebutuhan apa saja yang Ibu lakukan? Banyak nggak? Apa kebutuhannya? Jasmani. Jasmani mau ngapain? Tidur. Aktivitas Bu. Iya, aktivitasnya apa? Cuci piring. Apa kebutuhan pada saat Ibu nyuci piring? Sabun. Iya, sabun, betul sekali. Air. Itu kebutuhan yang Ibu pakai. Lagi apa lagi? Sempat Bu. Rohani. Ibu ngapain kebutuhan rohani? Iya, sholat aja ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu ada yang kita lakukan dalam kegiatan kebutuhan, baik itu dalam kebutuhan jasmani, rohani, primer, sekunder dan sebagainya.
Bisa memahaminya? Oke, kita akan mengamati gambar yang Ibu kasih. Bisa melihat? Bisa. Ini adalah gambar yang akan kamu selesaikan. Permasalahan yang Ibu kasih, dan kamu akan menyelesaikannya per kelompok. Nampak gambarnya? Nampak prima? Pak. Jadi di gambar ini kamu menentukan apa itu kebutuhan, jenis-jenis apa kebutuhan yang ada di gambar tersebut, dan kamu menyelesaikan ini berkelompok. Oke? Silahkan ke kelompok masing-masing kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, silahkan ke kelompok masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, akan pada kelompok ceria ya. Ya benar, bukan sejahtera selalu ya tampilan. Silakan. Semuanya mau tampil. Jadi kalau ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mekar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan yang akan dibacakan oleh teman saya Miranda. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Ya, Baiklah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? silakan yang lain, kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejati akan memberi pertanyaan kepada kelompok ceria. Bukan. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok sejati yang akan dibacakan oleh tim. Jenis-jenis kebutuhan adalah yang pertama berdasarkan prioritas atau intensitas, yang di bagiannya itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang kedua kebutuhan berdasarkan sifat, bagiannya yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Yang ketiga berdasarkan waktu, bagiannya adalah kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang terakhir berdasarkan
Bagiannya kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif atau masyarakat. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Oke, silakan. Oke, baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempresentasikan masing-masing kelompok. Kuharapkan silakan kamu kembali duduk secara individu. Ayo. Oke. Kita telah melakukan kegiatan diskusi dan bekerja sama dalam mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jadi telah kita simpulkan semua masing-masing kelompok apa itu kebutuhan, apa itu yang namanya jenis-jenis kebutuhan, kegiatan apa saja yang kita lakukan di dalam kebutuhan itu tadi, apa yang kita butuhkan yang utama dan yang akan datang, bahkan dari segi rohani maupun jasmani kita masing-masing. Baiklah, Ibu simpulkan kembali apa itu yang namanya kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu ya yang dapat meningkatkan ya status sosial misalnya. Bahwa barang mewah bisa meningkatkan status sosial kita, ya kan? Kebutuhan juga ada namanya kebutuhan utama yang kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya seperti apa? Kalau kita tidak makan, kita bisa kurang gizi dan terus sakit dan sebagainya. Apa saja yang kita makan itu adalah kebutuhan kita masing-masing. Oke? Untuk kegiatan terakhir, Ibu mengasih ke lembar kerja secara individu. Jadi tidak dilaksanakan secara kelompok. Sekarang Ibu mengetahui bagaimana kemampuan kamu secara individu. Waktunya 10 menit. Ya, boleh dikerjakan. Jangan lupa namanya. Siap? Ya, Bu. Siap, boleh kumpulkan. Dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini, apakah hari ini pembelajaran menyenangkan? Dengan permasalahan yang Ibu berikan berupa gambar, apakah mudah dimengerti? Lumayan lah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kalau memang merasa mudah dan tidak sulit untuk dimengerti, dan nanti kita akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Yang mana kalau ada yang belum paham, boleh kamu tanyakan kembali. Ada? Nah, setelah kita melakukan mengerjakan LKPD secara individu tadi yang transformatif, di sini kita akan melakukan sistem pengayaan apabila kamu mencapai di atas KKM nilainya. Jika di bawah KKM, kita akan melakukan kegiatan remedial. Ya, tahu ya remedial? Kita mengulang kembali atau melakukan uji kompetensi ulang. Dan materi kita selanjutnya adalah berhubungan dengan kebutuhan, yaitu membicarakan tentang alat pemuas kebutuhan. Jangan lupa dibaca ya anak ibu semua untuk materi yang minggu akan datang. Oke, terima kasih yang penuh semangat tentang belajar mengajar hari ini ya.
hati. Kalau pulang nanti, mari kita tutup dengan berdoa. Ayo. Tutup kepala ketua kelas. Dah. Berdoa. Siap-siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Demikian hasil video pembelajaran saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.